Yo, what's up everybody? Balik lagi bersama saya Adit di channel Koyap TV. Oke, kali ini nggak usah pakai intro-introan, langsung aja kita bahas topik kali ini. Ya, mungkin kali ini aku sedikit agak serius sih, karena apa? Aku ingin membahas masalah tentang sosial media saat ini, apa yang terjadi di dunia sosial media, dunia apa ya, perkontenan gitu kan. Kadang juga dunia televisi mungkin bakal aku bahas juga sih, hari ini bakal aku bahas juga. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam topiknya. Kali ini yang pengen aku bahas masalah tentang ini anak tiktokers kah, bisa dibilang anak tiktokers yang lagi rame saat ini yang namanya siapa itu ya, lupa aku. Oh nganu si JJ yang rambutnya pendek itu kan. Nah, aku ingin bahas ini karena apa, kan saat ini dia viral banget saat ini dia viral banget sampai diundang kemanapun, ke podcast Atta Halilintar, ke pokoknya ya artis lah, youtuber besar gitu kan. Lah yang aku permasalahin gini guys, dia juga tiktokers, terus kontennya sendiri itu kebanyakan masalah kayak apa ya, joget-joget gitu sih. Terus joget-jogetnya ya, kalau joget-joget sewajarnya nggak terlalu nganu sih, nggak aku permasalahin. Tapi yang ini aku permasalahin karena dia sendiri. Gini aja lah, aku kasih bukti ke kalian. Yang aku pengen seperti ini, orang yang seperti ini jangan sampai dikasih panggung. Sekali kalian kasih panggung, dia akan semakin semakin ngelunjak gitu loh. Kalau bahasa Jawa ngelunjak kan, ngelunjak. Kalau bahasa Indonesia apa ya, semakin menjadi gitu kan. Sekali dia dikasih panggung semakin menjadi. Oke, ini aku kasih sebentar ini. Nah, oke, diingat aku di konten ini nggak mengumbar kebencian ke dia atau gimana, kayak iri ke dia karena dia viral gini enggak guys. Aku cuma ingin membenarkan orang yang seperti ini jangan terlalu dikasih panggung. Aku pinnya gitu sih, orang seperti ini jangan terlalu dikasih panggung. Oke, ini video pertama. Ini videonya ya gak tahu, mungkin orang lewat ngerekam terus lihat ada ini kan, ada si JJ di pinggir jalan kan. Ini di tempat apa sih namanya, Sudirman apa gitu, lupa tempatnya. Ya anak-anak gini kan, anak-anak tiktokers ngumpul bareng-bareng gitu, terus bikin konten di TikTok joget-joget seperti itu. Nah, ini salah satu orang yang lewat kayaknya terus ngerekam. Di situ ada JJ ini. Oke, lihat. Oke, udah segitu aja. Lihatnya juga segitu aja. Lah ini masalah ini guys. Terus kan dia juga di podcastnya Atta Halilintar sempat bilang kalau dia ini sempat diperkosa sama tukang kebun di rumahnya. Ya aku kalau itu sih antara percaya sama nggak percaya gitu loh. Apakah dia cuma pendongeng handal gitu kan, cuma dibuat konten biar banyak orang kasihan dan dia bisa melejit lagi, dia bisa lebih terkenal lagi dari sebelumnya gitu kan. Ya kalau menurutku orang seperti ini nggak usah dikasih panggung lah. Kalau orang seperti ini dikasih panggung, bakat dia itu apa gitu. Aku pengen itu lihat dunia perkontenan di Indonesia ini. Aku ingin melihat kayak podcast siapa gitu, youtuber besar ataupun artis membuat podcast di YouTube ataupun di televisi gitu. Undang orang yang memang berbakat, yang mereka mempunyai bakat terbaik dan mereka mendapatkan penghargaan, ataupun itu dia mempunyai yang emang bakat yang bagus, dia mempunyai karya yang bagus. Tapi di negara kita ini dia nggak dihargai lah, nggak punya nama. Tapi di negara orang dia mempunyai nama, tapi di negara sendiri nggak mempunyai nama. Mending seperti itulah, diundang ke podcast, diwawancarai buat motivasi gimana semangat dia bisa sampai dia menjadi lebih sukses lagi. Dia tetap bertahan di saat dia di negara sendiri gak punya nama, tapi di negara orang lain dia punya nama. Mending seperti itu, jangan yang kayak gini. Yang kayak gini tuh, ini bakatnya apa anjing? Ya mungkin kalau fans dia kan mungkin mempunyai banyak fans, apalagi cantik gitu kan, mesti fansnya banyak gitu loh. Nah mesti fans dia bilang gini, bang dia juga kan mempunyai karya. Kalau menurut aku sendiri, aku jawab karyanya mana gitu. Apa seperti ini namanya karya? Aku juga sering mikir seperti ini tuh, apalagi pertama kali melihat ini video ini lagi booming gitu kan, masalah JJ ini booming. Aku heran kok orang seperti ini bisa diundang ke podcast manapun gitu loh. Sedangkan yang mereka memang berkarya, yang mereka karyanya di negara sendiri nggak terlalu punya nama, tapi di negara orang lain punya nama, dia nggak ada apa-apanya gitu loh. Nggak pernah diundang ke podcast besar manapun. Tambah orang yang seperti ini diundang ke podcast artis, ke podcast manapun. Tapi jangan sampai lah orang seperti ini masuk ke podcastnya Om Deddy. Kan Om Deddy sendiri kan pernah bilang don't make stupid people famous. Kalau ini namanya udah membuat stupid people menjadi famous sih. Orang-orang seperti ini semakin dikasih panggung, parah sih. Ini aku punya contoh lagi. Oke, ini ada lagi. Yuk. JJ mabuk berat.
Ini kita lihat dari thumbnail. JJ mabuk berat, Sadam auto kebingungan. Ini dari thumbnailnya aja udah kelihatan seperti ini loh guys. Udah kelihatan seperti ini. Terus yang aku takutin gini. Ini kan juga mungkin dia masih dalam apa ya, masih umur remaja, mungkin sekitaran mau 20 tahun atau 20 tahun main ke bawah, sekitar 17 ke atas lah, masih di bawah 20 tahun gitu loh. Terus yang aku takutin tuh gini, kasihan anak-anak yang belum bisa berpikir lebih luas gitu loh, apalagi yang masih mau beranjak remaja gitu kan. Mereka kan sekali lihat apa gitu yang video-video di TikTok ataupun di YouTube yang menurut mereka bisa membuat seseorang itu menjadi famous, menjadi viral, mereka bakal ikutin gitu loh. Lah nanti ini kan apalagi kalau mereka sering lihat JJ ini kan, terus ya tahu sendiri kan tadi konten JJ seperti apa, joget-joget seperti tadi, terus seperti ini, bikin konten seperti inilah. Yang aku takutin nanti bocil-bocil yang ingin memasuki masa-masa remaja, mereka menirukan ini. Karena apa? Dengan menirukan seperti ini mereka cepat viral. Mereka menganggap, aku pengen viral, aku punya nama, aku pengen famous. Tapi bagaimana caranya? Aku nggak bisa buat berkarya, aku nggak bisa gini. Aku bikin konten seperti JJ gitu kan, joget-joget gak jelas. Ya seperti itulah yang aku maksud, kalian paham kan? Nah seperti itu. Nah makanya nanti bakal keterusan banyak penerus-penerus yang seperti ini gitu. Kalau orang-orang seperti ini kalian kasih panggung terus-menerus, ini menurutku salah. Kalau kita ngasih panggung orang seperti ini itu salah banget, sumpah ini salah banget sih. Jangan sampai orang seperti ini diundang masuk TV. Kadang kan TV seperti itu, apapun viral diundang ke TV. Yang bikin aku males lihat TV ya seperti itu loh. Nggak ada faedahnya sama sekali lihat TV, apalagi yang diundang nanti bakal yang seperti aduh anjing waco. Ya aku pernah pertama lihat JJ ini juga di grup-grup meme gitu kan, bikin sama siapa itu yang cowok Roy itu kan, yang diwawancarai pakai outfit ya anak zaman sekarang gitu kan. Ya menurutku nggak masalah sih kalau seperti itu, nggak masalah gitu kan. Tapi lama kelamaan aku lihat dia kok semakin booming, dia semakin viral. Kenapa? Emang aku lihat, terus aku semakin penasaran. Terus aku sempat lihat cuplikan dia waktu di podcastnya Bang Atta. Dia bilang kalau pernah diperkosa sama tukang kebunnya. Ya kalau menurutku, ya kalau emang dia beneran diperkosa, ya aku kasihan juga sih, apalagi sama tukang kebunnya yang kerja di rumahnya, aku kasihan. Tapi dari cara dia berpakaian sendiri aja seperti ini, di kontennya ini juga lihat, ini di thumbnailnya aja udah seperti ini. Aku nggak mau lihat sih, aku cuma tahu ini dari thumbnail ini, tapi aku belum pernah lihat. Aku nggak pingin lihat. Ngapain juga aja lihat konten-konten seperti ini, anjing, nggak ada faedahnya gitu loh. Ini joget TikTok viral bareng JJ di tempat umum, ngakak parah. Oke, bentar. Lah ini dia. Itu apakah memang JJ? Benar, kita lihat ya. Halo guys, balik lagi bersama gue Ramdhani Eka dan juga JJ. Oh bening udah gini Cuk. Iya gak mat ya. Asik. Oke guys, jadi kali ini tuh kita seperti biasa. Bentar guys, aku pause dulu, aku cari yang waktu mau joget-jogetnya. Kayak pisang kering sanajan awak cucu. Ya kalau masih gini sih ya meskipun menurutku nggak wajar ya, tapi biarlah, masih banyak orang yang bisa nerima mungkin. Tapi kalau kayak gini, masalah gini, mereka kok pede banget gitu, nggak punya rasa malu kah? Apalagi mereka perempuan kan, joget di pinggir jalan loh anjing, seperti itu. Ini mungkin kalau orang tua mereka lewat terus lihat anaknya seperti ini, apalagi perempuan, nggak bisa bayangin sih perasaan orang tua mereka bagaimana gitu. Kalian tahu sendiri kan ya, kalian tahu sendiri, makanya aku bilang berkali-kali, orang seperti ini jangan dikasih panggung. Mending kalian yang mempunyai konten podcast ataupun ya yang INE gitu, mending cari orang yang memang berbakat, orang yang memang berkarya, memang mempunyai karya yang benar-benar karya, bukannya seperti ini dibilang dengan karya. Oke, diingat-ingat itu guys. Kalau kita keseringan membuat orang bodoh menjadi famous, penerus bangsa ini bakal yang anak bocil-bocil yang remaja ini ya, mereka bakal menirukan yang seperti ini gitu loh. Apalagi kan yang seperti ini sekarang udah mudah banget tersebar di sosial media, di TikTok, YouTube, Instagram, semua isinya kebanyakan yang seperti ini. Kasihan kan untuk adik-adik kita yang masih berumur belasan tahun, mereka nggak punya pemikiran untuk berkarya yang emang berkarya gitu.
berkarya emang yang baik, yang bagus, yang bisa diapresiasi, mendapatkan penghargaan. Kalau seperti ini penghargaannya apa anjing? Penghargaan goyang TikTok pamer tubuh nomor 1 di Indonesia. Terus kalau ditanya teman, kamu punya penghargaan? Kamu punya apa? Goyang TikTok pamer tubuh nomor 1 di Indonesia. Dengan bangganya bilang seperti itu. Kayak kemarin di TV kan ada penghargaan pasangan terbucin, anjing, pasangan terbucin. Orang pacaran dikasih penghargaan. Itu loh kayalnya. Ya, aduh capek sih guys kalau mikirin masalah itu. Emang nggak pernah kelar sih masalah-masalah seperti ini kan, nggak akan pernah kelar kalau dari kalian sendiri nggak ngerubah yang seperti itu. Ya udah deh guys, konten kali ini terus gini aja. Nanti tanggapan kalian bagaimana tentang konten ini, apakah kalian terima atau kalian tidak terima? Ya menurutku banyak yang tidak terima sih. Mungkin JJ ini udah mempunyai banyak fans gitu kan ya, karena dia good looking, cantik. Kalau menurutku ya dia memang cantik, tapi sayang kalau dia cantik kelakuannya seperti ini. Ya awal emang aku kasihan dengar cerita kalau dia pernah diperkosa sama tukang kebun, tapi aku antara percaya dan tidak. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya juga guys. Nanti kalau ada video baru dari Kep TV biar ada notifikasi di hati kalian. Oke, selamat siang dan selamat menikmati.